الحمد لله رب العالمين جمع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومظهر التكليف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وشر المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله وأرضاه ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين رضي الله عنكم. Meneruskan pengajian Rabu yang lalu tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan suatu Jumat. Kita masuk fasal tentang al-kalam asnal khutbah. Orang berbicara ketika sedang adanya khatibul Jumat. Khatib sedang berkhutbah. Qala ittafaqa jumhurul fuqaha ala anna al-kalama asna'ul khutbati haramun hatta walau kana amran bima'rufin aw nahyan an munkarin. Di kitab ini Fiqhul Wadih dari kitab As-Sunnah ala Madhab Arba'ah, pengarangnya Dr. Muhammad Bakar Ismail. Belakangan dia selalu mentahqiq hadis-hadis besar Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dia mengatakan sepakat jumhur fuqaha, jumhur mayoritas ahli fiqih mengatakan orang berbicara ketika Anda hadir Jumat dan khatib sedang berbicara tersebut hukumnya haram. Ini jumhur. Berarti sebagian sedikit mengatakan enggak haram, cuman makruh. Enggak ada boleh, enggak ada. Yang bilang boleh enggak ada. Jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha ahli fiqih mengatakan haramun walau dia itu dikatakan amran bil ma'ruf. Amar bil ma'ruf. Jadi ketika di masjid ada khatib Jumat ngomong, kita ngajak orang berbuat baik, masuk masih kosong. Lagi khutbah, khatib di luar orang sholat. Kalau dia ngomong, nggak boleh. Sebagian ini jumhur fuqaha mengatakan haramun, yang lain makruh karena menggugurkan pahala ketika ente mendapatkan rahmat fil khutbah. Ya. Au nahyan al munkar, atau mencegah kemungkaran juga. Ini ajib nih. Ini antik nih. Kalau Jumat betul jadi kamar salah jadinya. Cuman ada hal-hal yang diperbolehkan nanti. Ya. Intinya mayoritas ulama, jadi sebagian enggak, kecil lagi yang bilang itu makruh. Dari mana? Pertama diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Abi Syaibah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kal himar yahmilu asfara waladhi yaqul amsit la jum'ata lahu. Dikatakan, Nabi mengatakan siapa ada orang berbicara di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Imam sedang berarti udah khutbah. Ya. Fahuwa kal himar, dia seperti keledai. Yahmilu asfara, dia membawa. Himar kan dipakai itu buat bawa barang-barang. Keledai itu di Arab dipakainya buat bawaan barang. Kalau orang sawah buat bawa rumput, orang yang pergi jauh kadang buat dagang ya bawa dagangan. Kalau di sini kan kuda Di sini bawanya kuda, didelmanin, bawa dan sebagainya.
Dan orang yang mengatakan ansit ini suruh dia orang. Ya. La jum'ata lahu. Dia enggak mendapatkan dikatakan thawab fil jum'ah. Enggak dapat pahala tuh Jumat tuh dari mulai azan sampai qomat. Enggak ada. Salatnya malah entar. Ya. Kan Jumat pahalanya banyak nih. Yang sunnatul Jumat sebelum azan tuh, bacaan dan sebagainya datangnya pun mendapatkan mulai dari onta waktu pertama. Ingat ya, waktu pertama itu yang dikatakan waktu pertama mulai awal syuruk sampai 1 jam setelahnya. Kalau ada 6 jam itu, karena sebagian ada 5-6 riwayat apa onta, sapi, kambing, ya, bebek, ayam, telur. Sebagian lagi bebek nggak ada. Ada 2 riwayat jadinya. Dibagi 5 waktu. Jadi waktu awal syuruk. Orang sudah ke masjid. Maka saya bilang kalau orang dulu, kita tahun 80-an kita dapetin orang di masjid 8:30 sudah ada orang ngaji sudah di masjid. Karena ngambil sunnatul Jum'ah. Kan bacanya banyak tuh. Ada riwayat baca Ali Imran nanti. Ya, malaikat minta ampunnya sampai maghrib. Ajib. Macam-macam riwayat itu. Bacaannya banyak. Ali Imran, nanti Al-An'am lain lagi. Al-Kahfi lain lagi, ya, dan sebagainya. Nah, insya Allah kita dapat bawa itu pembahasannya. Jadi dikatakan sebagian mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena tadi itu Nabi bilang yang ngomong tadi itu, karena itu yang ngomong waktu Jumat kalau himar kayak hewan. Yang bilang jangan berisik. Ya. Dia enggak dapat pahala Jumat. Hatta amnahabi walaupun nahyun an munkar. Ini kan nahyun munkar. Yang sekarang orang sarapnya apa? Saya nganggap orang sarap, slang. Lagi khutbah Jumat buka, ada himar binatang tuh namanya. Sama kayak Nabi bilang. Ya. Nabi bilang apa? Yang bicara ketika khutbah seperti keledai. Keledai apaan? Binatang. Jadi yang main handphone waktu khutbah Jumat kan lihat tuh. Anak muda sih biasanya. Ya. Yang tua-tua enggak. Jadi kalau udah khutbah azan kedua, lu jangan coba-coba buka ginian. Kalau sudah azan, kalau masjid yang azan sekali udah enggak ada buka. Kan umumnya kebanyakan orang pakai Jumat tuh azannya 2 kali karena Nabi yang bilang alaikum bisunnah sunnah khalafar rasyid madi. Itu mesti ikut sunnah khalafar. Nanti ada sunnah yang aneh enggak lakuin kata Rasulullah. Tapi khalifah bikin. Jumat azan 2 kali. Semenjak itu azan Jumat 2 kali semua. Enggak ada yang sekali sudah. Hampir kagak ada. Enggak tahu belakangan ada lagi azan sekali. Ya, karena Nabi yang suruh. Sisanya nanti yang seperti yang saya gambarkan tuh Nabi mengisyaratkan tapi nggak nyuruh, tapi dikasih pahalanya. Ya. Obat yang kedua hadisnya, dalil kedua orang dilarang berbicara ketika khutbah. An Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yahdurul jum'ah 3 nafar. Farajulun hadraha yalughu fahuwa hadhu minha. Wa rajulun hadraha yad'u fahuwa rajulun da'a Allah in syaa'a atahu wa in syaa'a mana'ahu. Wa rajulun hadraha bi insatin wa sukutin wa lam yatakhatta raqabah muslimin wa lam yu'ti ahadan fahuwa kaffaratin lil jum'ah allati taliha wa ziyadah 3 ayyam wa dzalika anna Allah azza wa jalla yaqul man ja'a bil hasanah falahu 'ashru amsalihha. Rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud. Dalil kedua tentang makruh. Saya ngambil yang makruh kalau saya. Ya, dari ini hadis nih. Dari yang kedua. Abdullah bin Amr mengatakan Nabi bersabda ada 3 orang hadir sholatul Jumat. Maksudnya ada 3 orang nih yang diceritakan 3 orang. Rajulun hadir yang satu datang yalhu. Yalhu ini enggak fokus, pelongo, enggak dengerin khutbah. Tidak mendengarkan khutbah. Ada yang niat tidur. Niat Jumat untuk ada enggak? Ada kan masuk. Alasannya gue tahajud semalam kelamaan. Lu Jumat wajib kenapa jadi masalah? Ya. Ini fil Jumat nih, khusus fil Jumat. Kalau kecapean lain ceritanya. Ya kecapean, hatta majlis salim diampuni sama Allah Ta'ala, ajib ya akhi. Ya. Jadi kalau bahasa majlis salim ini kaumun yang nggak pernah bikin sial majelisnya, baik terus. Ya.
Ini memang Jumat niatnya istirahat, kata bahasa kita kan. Enggak mestinya. Suruh lagi apa? Suruh bahasa gitu kalau kerja apa yang tambahan tuh? Lembur. Ibadat lembur, apa lembur itu Jumat. Sunnahnya banyak apa suruh apa. Sampai dikatakan ini. Yang tadi ini yang satu datang yalhu, mainin handphone. Zaman sahabat mainin batu. Zaman sahabat Nabi Muhammad tuh kan nggak ada masjid pakai tehel, mana ada. Orang tiangnya apa tiang korma. Ini tiang kan dari pohon korma semua zaman Nabi Muhammad SAW tuh. Atasnya dikatakan daun korma ditimpa-timpa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kehujanan ya hujan, cuman di Arab kan hujan jarang. Setahun sekali udah syukur. Kalau sekarang di akhir zaman bakal hujan banyak ntar. Tanda kiamat tuh karena apa Mekah, Arab bakal hijau seperti sedia kala. Zaman awalnya. Ya. Seperti itu, hujan mulai nggak beres tuh, mulai hujannya kapan aja, tapi di gunung-gunung mulai hijau. Asalnya kan di Mekah itu kita gilang nih kalau orang nanya, Ustadz itu gunung apa? Jabalul Lail sudah, Jabal gelap. Lu nanya malam nggak ada apaan, kita nggak tahu namanya kan. Intinya batu semua sudah, rumput sedikit nggak ada. Susah nyari rumput di Arab itu, di Mekah khususnya. Ya sekarang karena udah canggih, diambil Indonesia dan dari luar bisa ditumbuhin. Allah kasih kepintaran, masya Allah ilm. Jadi atau datang ke masjid yalhu, mainin handphone sekarang atau mainin apa namanya? Apa nih? Bilangin kuku. Ini kagak dengerin khutbah tuh. Langak tuh, kalau yang di depan liatin burung di atas, ke atas lihat sini. Ada yalhu namanya. Maka fahuwa itu haknya dia apa? Untungnya dia, jadi apa namanya khasnya nih, keuntungan dia begitu deh, dia nggak dapat apa-apa. Yang kedua, ajib nih. Waktu khutbah Jumat dia doa, baca wirid. Main tasbih orang khutbah, khatib. Tadi khutbahnya apaan? Kurang paham, aneh nggak serius. Dia lagi siapa? Kan disuruh dengerin lo wirid. Emang udah naik kelas S3 apa? Atau S3? Kayak Nabi Muhammad tuh, sholat Nabi Muhammad ada yang bilang Allahu Akbar kabira atau Rabbana lakal hamdu, i'tidal, hamdan, katsiran, thayyiban. Kata Rasulullah habis selesai, ane lihat 30 malaikat lebih nyatat pahalanya. Khusyuknya nggak kurang, 0, yang kurang. Kalau kita wiritan, tuh khutbah nggak keudak. Orang belum jadi McJaya, belum jago. Kalau dia jago lain ceritanya, dia bisa. Kata Nabi Muhammad, anda bisa lihat belakang saya seperti depan. Habis soal kenapa yang soal nggak rapat? Kenapa itu? Nabi Muhammad kerjanya itu. Ya. Jadi kalau udah tinggi, dia bisa tuh sama kayak orang yang ngajar ada tuh. Allah bisa kan nggak dikasih dua. Ada orang udah tinggi, Allah kasih wilayah. Sini baca Quran, sini ini salah dia bisa tegur, yang ini salah bisa tegur. Gimana cara? Barang padahal ayatnya lain-lain. Cuman yang begitu sedikit. Yang begitu sedikit ya. Ya kayak ada keramat Allah abadikan tuh. Orang yang berilmu dari apa? Asif bin Barkhiyah bisa ambil arsy Balqis. Sebelum Nabi Sulaiman dikatakan bangun dari tempat itu berbalik mukanya. Ada yang dikasih begitu, bukan enggak ada ya. Kayak Khidir keluar dari syariat. Musa sampai bingung-bingung Nabi Musa. Cuman Allah yang suruh. Tapi orang-orang tertentu ya seperti itu. Yang kedua nih hadir ke masjid ngedoa wirid lagi khotib Jumat bukan didengerin, disibuk Allah atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibul qulub wa dawa atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu khutbah enggak inian. Enggak apa namanya? Enggak didengerin karena kewajibannya makmum itu ketika Jumat khatib berkhutbah mendengarkan. Kewajiban dia, tapi ketika dia terlambat tetap disuruh tahiyat masjid dulu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, tuntutannya mesti dengerin. Sunnah muakkadah atau sebagian ulama mengatakan wajib dengar. Karena ini tadi ada orang doa, bahwa dia Allah, dia berdoa sama Allah. Kata Nabi Muhammad, insya Allah kalau Allah mau dikasih, kalau enggak dikasih sama sekali. Jadi wiritan tuh nggak ada pahalanya sama sekali kata Allah Taala Nabi Muhammad SAW.
Dibaca wirid apa ya? Ada sholawat macam-macam kan, kalau sholat nurul apa? Tinggal kulub, nariyat atau macam-macam itu. Sholawat fatah. Kata Nabi Allah Ta'ala, kalau dia mau dikasih enggak, yang enggak. Berarti maunya Allah Ta'ala. Ente wiritan tuh setengah jam tuh khutbah enggak diterima. Itu yang Nabi bilang tadi. Mau Allah mau kasih, mau enggak. Insya Allah enggak diterima sama sekali. Yang ketiga, jadi di sini kalau kita lihat hadis ini, kalau Jumat dituntut untuk menegakkan khutbah. Serius kita ini dipakai. Ya. Kecuali ngantuk banget kagak kuat, udah lain cerita dah. Udzur syar'i kan, udzur. Kalau orang tidur kan udzur, kalau udah capek banget. Ya. Orang sholat aja disuruh takhir kalau ngantuk, udah bayangin coba. Buka puasa pun yang belum kuat ikutin sunnah Nabi Muhammad suruh makan dulu. Karena tuntutan sholat itu khusyuk. Buka korma 3, mungkin kalau ustadz mah kuat nih, korma 3 biji ikutin sunnah Muhammad. Cuman kalau yang muda-muda suruh korma 3 sholat dulu, Allah takdir di kelontong inian. Jadi rusak tuh sholat. Ya. Maka tuh kenapa tuntutan sholat tuh rohnya tuh khusyuk wa hudur. Khusyuk hatinya hadir. Wa khudu' tenang. Ya seperti itu 3 sudah. Roh sholat kan tuh khusyuk, hudur, khudu'. Dah 3. Ya seperti itu sudah. Maka ada orang yang makan dulu, makan deh dulu. Karena tuntutannya apa? Khusyuk. Waktunya sebagaimana yang Nabi disyaratkan fikih, ada waktu-waktu tertentu dikatakan. Yang ketiga, orang yang ketiga ini dari yang doa itu ketika khatib Jumat, kemungkinan diterima, kemungkinan tidak diterima. Wa rajulun kharda'in bi insat wa sukut. Yang satu lagi hadir bi insatin, tenang, diam. Tenang wa sukut, dia diam. Walam yakhatta rakaban, dan dia enggak melengkai, telat nih udah khutbah enggak masuk nyelonong ke depan, enggak ada itu. Karena ada orang tuh masuk dari sini, dia mau ke depan masih kosong dikit, dia lengkain orang. Ya takhatta apa begini? Kalau kita begini kan, numpang lewat. Ya, dia enggak, udah duduk yang di dekat aja sudah, yang di bagian dia. Kalau pas qomat lain, ketika khutbah ente lengkain orang itu salah. Apa kata Nabi Muhammad? Ini orang datang, duduk, tenang, enggak melengkain orang tuh. Kalau datang sebelum khutbah beda. Ini setelah khutbah, ketika khutbah. Ya. Walam dia enggak ganggu orang. Ini cuman begini doang. Gangguin orang. Orang lagi dengerin. Itu otak berubah, langsung bubar. Dia lihat orang kan. Bubar enggak dengeran? Berubah. Lagi dengerin khotib yang assalamualaikum, waalaikumsalam jawab, terus lepas tuh, turun berapa persen jauh, khusyuk lagi setengah mati. Ya, maka ini jadi permasalahan. Kata Nabi, itu ngeganggu gitu loh, ngeganggu. Orang lagi zikir, Allah, lagi ngaji, dicolek mau salaman, gue bilang, gue tadi. Bloon gak belajar susah. Orang lagi baca kitabnya Allah Ta'ala lo ganggu, itu mengganggu tuh. Sebelum azan bangun ada yang baca Quran, itu masuk sebelah. Emang saya Indonesia kan hobinya salaman sih. Salaman baik, cuman ada tempat yang baik. Dengerin Quran baik, cuman kalau waktu sebelum Jumat lu basang ginian nih, bersuara di dalam, jadi makruh, bukan khair. Orang lagi baca Quran di dalam jadi kagak khusyuk gara-gara berisik. Kalau ulama yang keras ada bid'ah, ini bukan bid'ah khair. Bid'ah yang jelek dikatakan. Kenapa? Mengganggu yang ibadat, yang sholat sunnah rusak, susah. Yang baca Quran susah, nggak boleh tuh. Quran di sini pakai dipasang radio pakai di sini kalau sebelum Jumat. Di dalam ya, suara dalam. Suara luar lain lagi cerita, suara dalam. Karena mengganggu yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah bisa jadi haram kadang-kadang kalau dipakai. Contoh orang datang terlambat mau sholat, waktu tinggal 5 menit, kalau dia wudhu 3 kali nggak bakal dapat, haram ikut menghidupkan sunnah di situ. Karena yang wajib ketinggalan. Ini jadi permasalahan nih. Ada 5 hukum itu. Ya, seperti itu. Maka ini orang nih dengerin, dia nggak ngelangkain orang,
Fahuwa kafar, apa fadilahnya kata Nabi Muhammad? Kafaratun ila Jumat, penghapus dosa sampai Jumat ke depan. Wa ziyadah dalam 3 hari tambah ampunan Allah Ta'ala. Boleh dapat kafarat ketika ente dari Jumat ke Jumat lagi itu berbuat dosa kecil, sudah dihapus sama Allah gara-gara Jumat ngedengerin khutbah. Ajib ya. Enak banget tuh Nabi Muhammad yang Allah katakan harisun alaikum. Ajib. Biar dapat rahmat terus sampai amal perbuatan yang dosa kecil udah dihapus duluan gara-gara apa? Nabi yang minta. Sampai Allah turunkan tuh sifatnya Rasulullah SAW. Ya seperti itu. Wa dzalika anna Allah azza wa jalla yaqulu, kenapa 10 hari? Jumat tambah 3 hari karena Allah mengatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Falahu asyru amsalihha. Yang berbuat kebaikan 10 hari dapat pahalanya. Maka 10 hari itu pahalanya ke depan. Ibu Bukhari begitu juga. Ya. Maka ini hal ajib, dituntut sunnahnya itu mendengarkan. Bagian ulama tadi ngomong haram, sebagian lagi suram. Cuma dari hadis yang kedua ini tadi dia nggak dapat apa-apa, yang doa kurang itu jadi makruh saja. Kalau haram kan dapat dosa langsung, ya, seperti itu. Apalagi sunnah yang ajib fil Jumat untuk tidak melangkahi orang. Dikatakan ini pun di Musnad Imam Ahmad ada. Nabi mengatakan dari hadis akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah dari Aus bin Aus. Nabi mengatakan man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala wa bakkara wa ibtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wastama'a wa lam yalqa kana lahu bi kulli khatwatin bi khatwatu amalin walam yalqa wa kana lahu bi kulli khatwatin amal sanah ajru siyamiha wa qiyamiha. Ini ajib. Nabi mengatakan siapa ada orang ghassala ya wa ghatasala. Ghassala itu basahin kepala. Wa ghatasal dia mandi. Jadi Jumat mandinya semua basah. Kalau mau mandi wajib kek, mandi sunnah, pokoknya mandinya. Ulama mengatakan waktu mandi ba'dal fajar. Ba'da azan itu waktu sunnatul Jum'ah mandi. Jadi yang mandi 2:30 mau sholat Jumat tadi mandi lagi mestinya. Dapat sunnahnya itu. Ya. Karena waktunya dikatakan min awal fajar. Orang dulu kan adzan jam 4:06, qomatnya setelah 25 menit. Dulu. Kapan? Dulu. Sekarang. Sunnah dzikir hilang. Subhanallah bihamdihi habis hilang. Yang hadir itu juga udah qomat aja langsung. Kan orang yang tidur yang kepengen hadir mungkin minta maaf yang habis kumpul sama bininya. Bangun pas azan, kan dia mesti mandi wajib, dikasih waktu tuh. Makanya qomatnya apa? Umumnya 25, paling cepat 20 menit dulu. Yang pakai sono itu diangke. Dekat perumahan sono itu. Perumahan angke itu. Apa yang perumahan tingkat rusun. Ada satu masjid qomat 15 menit ya. Cilitan sana qomat 30 menit. Di pedati kampung Melayu udah agak terang baru qomat, lebih ajib lagi dia. Jadi ketinggalan sono, dia ke sono larinya, diuber, ada yang diuber sama dia. Kenapa? Sunnah dibaca, doa-doa Nabi Muhammad itu yang panjang dibaca semua. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang mandi? Ya, basah semua. Ya, mandi itu wajibnya pakai air, sabun tuh terserah Anda. Sama kayak mandi wajib rukunnya basah semua. Bukan kayak sini lu keramas tuh mandi wajib. Ada urusan apa bang keramas? Keramas rambut dibau jadi keramas gitu mana? Biar bersih wangi terus. Kalau mandi wajib perlu syaratnya kena air seluruhnya. Sabun mah kagak ditulis. Ya. Kita punya kolam renang tuh kayak di zaman masjid di Jawa misalnya Kauman kan kolamnya gede banget tuh. Lu nyemplungnya ngerendam. Lalu itu busa, bruk, masuk, basahin semua, keluar lagi udah selesai, kelar. Kalau kena semua, Pak. Ya. Kalau kita enggak, mesti pakai sabun, mesti keramas, kagak. Ya. Yang penting kena sama Jumat. Cuman kan kalau pakai sabun lebih bersih.
Bagus. Mau Jumat bersih. Sampai ada yang bersih sampai Nabi suruh nih. Ya, mandi, basah semua, wabakar. Wabtakar. Datangnya pagi. Awalan. Ya, kayak tadi tuh, yang kayak zaman dulu tahun 80-an masih ada di Jawa. 8:30 di masjid. Cuman sekarang karena kita kerja sih ya, ketinggian toleransinya. Jadi begini modelnya nih. Dulu Jumat libur, saking tingginya toleransi, Jumatnya masuk. Minggu yang libur, orang kafir ke gereja wangi, orang Islam ke masjid bermatahari. Terbalik gara-gara apa tuh? Toleransinya ketinggian, salah atau benar wallah alam. Mungkin ketinggian jatuh kena angin kayaknya. Jadi masalah nih. Mestinya kan Jumat bersih wangi menghadap Allah suruh wangi. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ente pakai tuh zinatakum pakaian ente ke masjid yang bagus. Menghadap Allah kaos kondangan. Menghadap Allah lagi. Kaos bolong. Kantor pakai iler tuh. Kedasi la haula wala quwata illa billah. Kan ke ini menghadap ini enggak dibawa. Enggak apa-apa, kan syarat itu aurat. Nah, lu pakai dasi ngapain ke kantor? Kan enggak apa-apa kalau disi juga. Peraturan. Ya enggak apa-apa sih kalau lupa. Nah, sunnah gitu. Kan saya bilang sunnah nih. Kayak kemarin kan wudu tuh. Cuman gara-gara asyhadu habis wudu 3 kali baca syahadat bakal masuk surga di 8. Berarti kalau setiap wudu baca syahadat mesti insyaallah matinya husnul. Begitu. Gara-gara apa? Pintu punya pegangan. Bisa dikunci enak. Mantap. Coba kalau nggak pegangan kuncinya, nggak punya kunci cuma pintu doang. Kucing masuk, babi masuk, anjing masuk, semuanya masuk. Ya. Coba ini di kampung, di Jakarta aja anjing udah jarang. Coba di kampung semua. Ya, babi hutan masuk, ini masuk. Begitu dia modelnya. Kalau nggak ada kuncinya, itu sunnah. Fadilnya besar banget. Ya. Lalu wabakar datang tadi tabkir. Terserah deh kalau kita ini rata-rata sekarang jam 11 berarti pahalanya telur. Lu datang jam 11, setengah 11 sekarang setengah 11 nih. Ya. Setengah 11 hitung aja bagi deh tuh. Bagi 5 atau bagi 6 dari jam berapa ya? Subuh jam 4. Kan syuruk setengah 6 kan? Nah, dari setengah 6 dah. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Kan 6 waktu tuh. Kalau bagi 6 sejam-sejam. Setengah 6, setengah 7, onta. Setengah 7, setengah 8, sapi. Setengah 8, setengah 9, kambing. Setengah 9, setengah 10, bebek. Kalau yang 6 waktu nih. Ya. Kemudian setengah 10, setengah 11, ayam. Setengah 11 sampai azan, telur. Lu dapat telur. Lemburnya telur dapatnya. Ya. Udah gitu dipakai udah telur di masjid bukannya wirid, dimainin handphone aja. Ya Allah, gue bilang habis makan paramek 4 jangan-jangan nih. Ya. Kemudian wa masya walam yarkab. Mandi. Basahin semua bakal. Riwayat tadi riwayat yang lain wala bisa sauban. Pakainya pakaian yang baru, bukan yang bekas semalam, bukan. Yang baru hari itu tuh lu pakai. Bukan yang semalam. Yang semalam pakai nih bekas pengajian. Ya, yeah. Hari Jumat enggak, baru dipakai sama dia. Kemudian pakai minyak wangi wajah kalau punya. Ajib gak? Kata Rasulullah kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi. Jadi mandi, basah semua, ya, pakai wudunya sempurnain, pakai bajunya yang baru tadi, bukan baru beli, bukan dari lemari yang baru cuci dah. Ya. Pakai minyak wangi kalau punya, kata Rasulullah. Ajib, baik banget tuh minyak wangi kalau punya, baik banget dah. Udah sedap aja deh. Kemudian wa masya walam yarkab. Lalu di jalan kaki, nggak naik kendaraan. Ditulis nih. Kalau yang ini ditulis nih. Yang Bukhari lain yang 10 hari yang tadi di atas lain Bukhari. Lo datang naik motor, naik mobil, naik bemo, naik sepeda terserah dah. 10 hari diampunin. Ini enggak nih, mandi. Ya. Yeah. Kemudian tadi apa? Datangnya kalau bisa ibtakar. Ini jam 11 enggak apa-apa dah. Kalau sekarang jam 9 mah marbot yang ada.
Ya. Marbot doang, yang tukang bersihin apa namanya? Lagi sedot-sedot tuh. Udah akhir zaman sudah kurang-kurang, alasannya duit, alasannya. Ya. Kemudian wa masya. Jadi habis itu pakaian wangi di jalan, walam yarkab, jalan nggak naik kendaraan kata Rasulullah. Jelas nih, masya lam yarkab. Jalan kaki tidak naik. Repot nih, zaman dulu masih jauh. Satu Nabi di Madinah, satu di Kuba. Jauh tuh. Lu jalan sono ke Kuba. Dari sini ke sono tuh kemana namanya? Ke Karet Tengsin. Sono jalan kaki gimana? Baik Jumat sono. Kalau Ustaz mah udah bagi udah ahlinya deh, udah latihan kan. Kalau kita kan belum latihan. Ya. Amin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Taala. Ya. Dari sini misalnya ke Pekojan jalan kaki lu mau enggak sembahyang Jumat? Dari sini ke Ponjrok dah. Zaman dulu kita masih kecil kan jalan kaki. Jembatan 5 ke Monas jalan kaki. Ya. Dapat di pahala. Sekarang enggak, motor. Semuanya motor, ya bagus sih dapat nikmat dari Allah Taala. Ya. Cuman kan masjid udah deket-deket sekarang. Udah dikasih nikmat bagus semua deh. Kan saya bilang nih, kita udah dikasih nikmat bagus. Zaman dulu orang pakai lampu semprong. Ngaji malam-malam habis ngaji mukanya bau asap. Lo bayangin kadang-kadang hitam. Lampu LED sebulan kagak hatam, 2 bulan kagak hatam. Lu ngapain aja? Orang dulu sebulan hatam, lampu kurang. Nggak ada apa kalau yang rumah orang kelebihan nih nggak pakai penghangat tuh. Kasurnya nggak ada yang spring bed, mana ada lo. Bisa tuh hatam, anaknya 11 lagi. Bayangin tuh ini anak 2 hatam sebulan kagak, 2 bulan kagak setahun sekali. Oh ya apa sudah kebanyakan makan kangkung kayak gitu. Dia lemes. Kangkung ada faedahnya. Kebanyakan gak tahu karena kalau sekarang nggak mungkin saya kira gara-gara mecin kali. Karena orang dulu tuh kalau main bego aja, lu kebanyakan makan mecin loh. Orang dulu nih mah ngomong. Kemudian di jalan kaki lam yarkab. Riwayat yang lain nggak ngomongin orang. Jadi waktu jalan tuh berdua nggak ngomongin orang. Tuh fulan begini nggak ada. Kalau zaman sekarang nggak SMS apa yang nggak jelas. Kalau sekarang tuh gitu ngomongnya apa? Lewat SMS kan. Pur kirim. Ya. Gitu sudah. Orang di rumah bisa ngirim ngomong kok dari rumah pakai tulisan doang. Ya. Jadi orang dulu lebih nikmat tuh ujiannya dikit kalau saya bilang. Cuman apa capek jalan kaki. Ya. Dagang jalan kaki, ini jalan kaki. Walam yarkab wadana minal imam, masuk ke masjid dekat imam duduknya sini depan ke sono selain tidak sedapatnya. Pokoknya duduk sedapatnya. Ini kagak depan kosong datang nyender sono. Lu mau mana? Nabi suruh ke depan lu sono. Nyender beb, ya lu tar tidur. Gue bilang ada. Ya. Ada lagi udah nyender pakai baca Qur'annya begini lagi. Ya, gue bilang lo salah makan, gue bilang ya repot sudah. Iya kebanyakan mesin tuh nggak paham sudah udah. Apa makan pati lele kejanjangan. Bukan ikan lele, patil yang dimakanin. Kemudian tadi dia datang wadana minal imam wastama, didengerin tuh kata Rasulullah. Wastama, mendengarkan khutbah. Ya. Walam yalgha, enggak lagu dia nggak mainin handphone. Enggak celangak celungu kalau bahasa kita ya. Bukannya tidur, lam yalghu. Ya. Karena lahu apa pahalanya? Setiap khutbah, setiap langkah amal sanah dapat pahala berbuat setahun puasa dan sembahyang malam. Setiap langkah. Mandi, basah semua. Pakai baju yang baru dari lemarinya. Bukan baru dibeli toko, bukan. Ya. Iya, baru digosok dah. Ya. Pakai minyak wangi kalau punya. Wudunya di rumah, Rasulullah. Setiap wudu hadis masih di rumah wudunya. Selalu tuh yang namanya hadis, apalagi sholat jamaah. Wudu di rumah, jalan. Setiap langkah ampunan. Selalu wudunya di rumah. Ya, kalau dibatal nggak jalan lain ceritanya sudah. Kemudian tadi berjalan ganggu orang. Riwayat yang lain walam apa namanya tadi di
Walam hatta waktu masjid dia nggak lengkain orang tuh. Ketika nggak muat dia nggak lengkain, enggak. Dia duduk di tempat yang dia dapat. Kalau Imam Nawawi, lo masuk cari yang kosong. Kalau sejak pintunya ada yang kosong, lo masuk aja udah. Yang penting nggak maksain ke depan lengkain orang. Apalagi ada yang ibadat, lagi baca Quran kayak sebelum adzan, udah sempit tadi. Enggak, jangan tuh. Puter, jauhan dikit, nggak apa muter. Ya, karena ketika ente lewatin orang yang lagi baca Quran ente yang kain, keganggu dia. Yuk dia ada namanya. Cuman begitu doang ngeganggu tuh. Begitu aja ngeganggu. Dari mana? Karena ada sahabat Nabi Muhammad waktu datang terlambat, dia ke depan. Kata Rasulullah, ente kenapa? Kalau ente datang terlambat jangan ke depan. Anda suka di depan, Anda tahu. Cuman siapa yang mengganggu orang berarti yuk sini. Yang mengganggu orang muslim nih lagi dengan khutbah berarti ente ganggu saya kata. Wa may yu'dillah. Kan siapa yang ganggu saya dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya. Jadi kalau udah telat udah khutbah duduk sudah sedapatnya. Ya. Kalau mau di depan sebelum azan lu datang. Emang disuruhnya begitu kok. Cuman kita nggak tahu kebanyakan mecin nunggu azan baru datang, Allah musibah udah. Masih untung kalau ada masjid pakai lagi udah tunggu azan. Ada bikin masjid, Allah masuk. Wah, enggak benar tuh kita. Bagusan mendingan pakai biar apa yang jadi udah salat tuh, buru-buruan sebelum azan. Karena ini bakal terjadi soalnya. Rasul isyaratkan, nih sunnah khalifah bakal bikin sunnah. Ketika tersebar tuh Islam sudah banyak, orang kayak Islam sekarang datang ke masjid mulaiin tuh telat, dibikin 2 kali azan biar jangan sampai nggak dapat apa-apa dia. Jadi ada sebab, bukan nggak ada sebab. Ya. Kemudian tadi diganggu orang mendengarkan setiap langkah pahala setahun puasa dan sholat tahajud. Itu bayangin wajib nggak? Tapi jalan kaki. Beb, anak di kantor gimana? Beb di kantor. Anak kan di kantor masuk mandi tadi pas waktu adzan atau lo habis sholat subuh pulang mandi ke masjid dalam keadaan wudhu. Ke masjid ke kantor. Ya, kan keluarnya pagi tuh. Keluar dalam keadaan wudhu. Baju yang baru tadi atau simpan baju yang buat yang apa? Kalau buat Jumat mau dilain kasih. Kan anak kalau pakai seragam mesti pakai yang baju yang baru. Nah, itu pakai deh. Nanti dari kantor tinggal wudhu aja, mandinya kan udah tadi mandinya. Pakai minyak wangi dari kantor kalau punya jalan. Yang penting nggak ngomongin berdua. Itu gimana tadi kerjaan tuh? Gue lihat si Fulan begini ngaco tuh, ya itu rusak dah. Ya, berdua bareng cuman ngomongin sekalian jalan. Soalnya kalau di kantor nggak bisa ngomongin, mesti di luar juga. Ya musibah udah. Ya. Jadi dikasih sunnah tadi. Sunnah besar pahalanya. Ya. Jadi seperti itu. Intinya berbicara. Jadi mendengarkan pahalanya tadi tuh. Paling kagak tadi 10 hari ampun kafaratun. Ya, kafarah sampai 10 hari ke depan. Ajib ya akhi. Cuman apa ikutin sunnah tadi lu dengerin. Nggak lewat orang tadi. Kalau udah telat lewatin orang pakai lagi. Jadi kalau udah telat lagi khutbah jangan pakai salaman kanan kiri. Nggak enak beb. Lu kantongin dulu tuh nggak enaknya. Taruh belakang nggak enaknya. Kan kita kebanyakan kagak enak nih. Ya Indonesia kebanyakan gak enak ya Masya Allah emang. Emang bagus ya akhlaknya cuman sampai kelebihan. Orang khutbah pengen yang begini nih. Mesti diajarin masih udah diajarin habis ngaji. Jangan salaman, tetap aja. Habis ini salam udah kebiasaan kali mungkin. Susah ninggalinya. Karena kan di kalimat tuh kata apa? Kalau bahasa kita satu kalimat tarkul ada meninggalkan kebiasaan permusuhan buat dia susah. Ya. Tapi kalau yang hak mesti tinggalin. Ya, jangan cari sunnah pas tempatnya, jangan yang salah tempat. Maka dikatakan waqatra khasa dan sebagian fuqaha membolehkan dalam menjawab salam. Hadis sebelum adzan, assalamualaikum, dijawab. Ya seperti itu. Sebagian mengatakan waktu khutbah assalamualaikum, berarti itu orang ngerti dari kampung kayaknya nih, udah leman Jumat, assalamualaikum, wah assalamualaikum aja. Ini sebagian fuqaha rad salam boleh, wa tashmitul atis. Lagi khutbah, alhamdulillah, yarhamukallah, enggak apa-apa ya. Khusus sebagian ulama membolehkan. Ya. Sebagian ulama boleh. Faqalu mereka mengatakan aku rajulun kalau seandainya ada orang memberi salam wal khatib dan khatib sedang berbicara, faradda alaih dijawab la ba'sa fi dzalika, enggak apa-apa itu.
Karena doa masyarakat cuma itu aja tuh. Ya. Sebenarnya salah. Waktu taklim juga nih begini masuk nih. Ente salaman, gangguin orang namanya. Udah telat datang duduk sebelahnya. Apa? Ini yang nggak fokus, berubah tuh, turun. Maka dikatakan salamannya entar. Habis dia nengok-nengok, berarti dia juga nggak beres nih. Kalau bahasa kita ketinggian, kalau pohon di tengah angin goyang-goyang melulu. Bukan yang tiang gedenya. Orang masuk, dia yang negor ya, emang dia nggak khusyuk berarti. Ya, lain ceritanya itu mah. Ya. Wal khatib wa warad alif. Kemudian wakadzalik law atasya. Begitu juga kalau orang bersin atau saat hadirin faqalu alhamdulillah faqallahu dikatakan main sebelahnya mengatakan ya rahmakallah. Boleh itu. La ba'sa fi dzalika. Hada tapi wal aula ala man yadkhala masjid wal khatib yakhtub au kana an-nas fi majlis ilmin ala kesam. Wal aula yang lebih utama setiap orang yang masuk ke masjid, khatib sedang khutbah atau orang sedang di majlis taklim lagi ada yang ngajar, Allah yalqas salam, jangan suka memberi salam sama dia orang, masuk aja sudah, assalamualaikum kagak, salaman juga. Seperti yang dulu kan yang saya bilang tuh, habis assalamualaikum assalamualaikum, apa hukumnya? Kemarin apa? Hah? Enggak, hukumnya udah diterangin kan mana? Dulu makruh ya akhi. Assalamualaikum assalamualaikum. Cuman di negeri 1001 malam doang nih, di sini adanya, yang lain nggak ada. Dikit aja adanya. Lo ke Malaysia kagak ketemu. Malaysia belakangan belum lain kesetrum langkah kita. Di Arab dia ngamuk bisa ada. Ya. Jadi ini nggak makruh soalnya. Setelah sholat nggak apa-apa. Tapi kalau ada ba'diyah tidak ada salam. Doa nih, ya. Sebagian kan ikutin apa? Ngajarkan ke makmum, ngikutin cara Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad setiap zikir bersuara kedengeran, selalu kedengeran. Sampai doanya pun terdengar. Maka riwayat tadi itu Nabi akan bersuara subuh, doanya ini. Itu ada semua riwayat. Berarti Nabi bersuara yang di depan dengar. Kita pakai gini lagi kencang. Nabi kalau habis salam baca istighfar salatan. Wa qala Allah man tasar. Nabi enggak bilang, cuman kebiasaan Rasulullah. Berarti kedengeran. Yang Nabi suruh baca tasbih 33, Nabi nyuruh. Tapi kalau istighfar, la ilaha illallah syarikalah, Allah man tasar, kebiasaan Nabi Muhammad kalau saya salam baca gituan. Riwayat yang dhaif, Nabi itu setiap habis sholat subuh orang ngantri salaman bawa air sebagian, bahkan di kitab Asy-Syifa fi Ta'ril Fuqul Mustafa. Ada muhaddis yang meninggal abad tahun 500-an. Qadiyat namanya. Ya. Itu aja udah. Jadi kalau makanya orang kalau di Arab saya pun nggak ada tuh yang setiap habis ba'diyah salaman, kagak ada. Yang setelah sholat ada ba'diyah, tidak ada salaman. Mau di pesantren pun salamannya subuh sama asar saja, yang nggak ada ba'diyah. Karena ba'diyah itu diberikan jabaran buat nutupin tidak khusyuk di fardu. Ketika itu udah salaman, beda khusyuknya ntar berubah. Qabliyah untuk menghadirkan hati fil khusyuk salat. Makanya habis qabliyah pun makruh orang berbicara, suruh zikir tambah doa. Biar hadir hatinya. Selesai sholat nih, ketika di sholat fardu ada yang kurang-kurang, habis zikir doa itu, kenapa nggak salaman suruh ba'diyah? Karena dia suka lebih tenang setelah itu. Makanya nutupin kekurangan yang di fardu itu. Pakai salaman, udah beda lagi, goyang elunya. Ya. Ada huwal hikmah. Ya. Sekarang di kita tiap 5 waktu sebagian ada mah kurang baik. Apalagi di Jumat tuh ada hadis sab'iyat atau sab'iyat enggak? Habis salam Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kan hadisnya ada. Dhaif Ustaz, lu mau dhaif lebih afdal daripada perkataan imam-imam ulama madhab. Hadis dhaif lebih utama kalau fil muamalat atau targhib wa tarhib daripada perkataan para imam madhab. Kata Imam Malik, saya lebih suka hadis ini daripada perkataan imam madhab. Benar emang. Kan hadis itu tetap wahyu dari Allah. Namanya dhaif masih ada dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis maudhu ya enggak. Mungkar kagak. Ya. Baru sekarang doang enggak ada. Yang disepakati ulama itu dhaif, enggak bisa dipakai buat yang inti. Enggak boleh. Ya.
Ada huwa intinya seperti itu sudah. Ya. Jadi kalau dia datang hari Jumat disuruh duduk, jangan pakai salam, begitu majelis taklim jangan pakai salam atau salaman sampai kelar majelisnya. Itu sunnahnya. Jadi berbicara di masjid ini ketika khutbah Jumat, sebagian mengatakan haram, sebagian jumhur, mayoritas ulama mengatakan haram, sebagian lagi enggak makruh. Karena hadis tadi yang dijelaskan, oh enggak, cuman dia hadisnya begitu sudah, apa sial kalau bahasa kita. Yang berdoa mungkin diterima, mungkin kagak. Ajib nih. Ya. Karena disuruhnya apa? Mendengarkan. Cuman kalau itu terlambat, sholat, datang terlambat, tetap tahiyat tidak ditinggalkan. Saya ulang ya. Saya pernah dengar dari sini di YouTube. Dia mengatakan kebiasaan kita orang Indonesia, kan misalnya adzan sekali-sekali Jumat, kalau adzan diam berdiri, kan begitu ya? Dia mengatakan jangan berdiri, sholat langsung tahiyat masjid. Ini bahaya ini omongan. Ya. Kenapa? Karena mendengarkan Jumat hukumnya wajib kata dia. Nanti dulu. Kalau ente bilang wajib dengan Jumat, tadi yang orang terlambat gak disuruh bangun. Ente ente udah sholat, kenapa langsung duduk kata Rasulullah? Bangun sembahyang tahiyat. Lagi khutbah sampai berhenti, suruh bangun tuh orang yang telat. Berarti apa? Mendengarkan wajib gak? Kan tahiyat masjid hukumnya sunnah. Apa bisa sunnah mengalahkan yang wajib? Nggak bisa. Sunnah dua muakkad dua-duanya ini. Cuman tahiyat itu kan lebih utama karena disuruh. Nah kalau adzan, Nabi yang suruh idza qala muadzin faqulu mithla. Kalau ente muadzin bunyi, qul ente ngomong, jawab. Lagi adzan suruh salat qabliyah enggak boleh, suruh Nabi bilang jawab tuh. Yang suruh siapa? Nabi yang suruh. Enggak boleh tahiyat, tunggu dulu. Lu jawab tuh. Habis jawab baru sholat sunnah. Habib kan dulu orang pidato. Nabi yang suruh jawab. Orang tahiyat yang Nabi suruh, nggak boleh duduk dulu. Bagaimana? Jadi ada caranya. Sebabnya apa di adzan? Ente jawab, summa shallu alaihi. Habis gitu sholawat sama saya sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kan dijawab tuh biasanya la ilaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung tuh la ilaha Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru Allahumma thumma habis gitu selawat saluliyal wasilah. Ente minta wasilah buat aneh. Faman sallil wasilah halatlahu syafa'ah. Jawab adzan, baca selawat, lalu ente doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah. Bilang sama Allah Ta'ala, ati sayyidina Muhammad al wasilah. Ya Rabb berikan Nabi Muhammad wasilah. Kan Nabi yang suruh. Siapa yang minta seolah wasilah buat aneh, halal syafaat di yaumul qiyamah. Bagaimana itu? Lu tinggalin adzan suruh tahiyat masjid, ini dapat syafaat halal lu tinggalin. Tadi tahiyat masjid ada halal syafaat enggak? Enggak ada, cuma dapat utama, kebetul dapat utamanya. Cuman ini halal syafaat ditinggalin. Enggak ketemu tuh saya. Ini gimana ceritanya sih? Ya. Orang khutbah suruh tahiyat masjid, adzan suruh tinggal. Ulama mengatakan kalau lagi adzan hatta Quran suruh berhenti. Ente baca Quran nih di masjid, adzan, tutup tuh adzan, jawab. Nabi suruh soalnya. Sampai begitu kata ulama. Fil adzan. Itu sunnah. Intinya memang kalau pas udah ketemu enak aja sih bawanya. Ya. Kullu syai' bil ilm. Alhasil seperti itu sudah. Kurang lebih deh, kadang-kadang khilaf, ada yang kurang wahdahu al-insan namanya juga. Intinya sunnah ini saya ulang lagi pokoknya penting betul ya, sangat penting. Sama seperti itu tadi, kalau yang paling enteng deh, ente sunnah bikin pintu tuh nggak wajib pakai pegangan, nggak wajib pakai slot, yang penting ada pintu. Cuman kalau ada pegangan kan bagus, syaitan apa namanya, binatang nggak gampang masuk. Kalau ente punya sunnah, syaitan nggak gampang juga ngantem kita, mesti ada dorongannya berat juga, begitu maksudnya. Ada wasuf, apalagi fadilahnya kayak adzan, apa wudu, baca syahadat, husnul khatimah. Adzan jawab, halal syafaat. Ajib ya akhi. Ya. Tadi tuh Nabi nggak pernah ngajarin Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Emang Nabi ngajarin? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Nabi nggak pernah ngajarin. Nabi ngajarin Rabbana lakal hamdu situ. Yang panjangnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta. Cuman nih orang terlambat, pas sama Allah dia bilang alhamdulillah rabbana lakal hamdan katsiran. Selesai Nabi selesai, siapa ngomong tadi?
Saya Rasulullah, ana lihat 30 lebih malaikat nyatet itu amal pahalanya. Gara-gara baca hamdan, pujian buat Allah banyak. Bagaimana yang tadi? Mil as-samawati, wa mil al-sepenuh langit semua, wa mil al-sepenuh bumi semua, wa mil masih setengah-tengahnya. Dan setelah bumi yang kagak ada, bagaimana pahalanya tuh? Ya. Itu kan ajib. Yang ini isyarat tuh, bagus yang ente ngomong, baca tahmid. Sama kayak Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Nabi nggak ngajarin. Yang Nabi ajarin dari wajah tuh wajhiyah. Ini telat kan saya Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa sih orang ngomong begitu? Nabi saya yang baca. Saya waktu ente baca Allah Akbar kabir, aku lihat Allah buka pintu langit buat ente. Nggak bilang lu baca semua yang kagak ada. Isyarat ini yang begini nih amal khair yang berkaitan dengan Al-Quran perintah Allah bakal ada setelah Nabi Muhammad kayak sekarang maulid, baca sholawat. Itu dari situ. Nabi nggak baca pahalanya gede nggak ada. Lu bongkar hadis-hadis Nabi suruh baca gak bakal ketemu. Cuma Nabi bilang tuh pahalanya dibukain. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, semenjak itu tuh tiap iftitah kita bakal tambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira baru wajah tuh. Bid'ah bukan? Bandel nih. Salat ditambah-tambahin enggak tanggung-tanggung. Di salat ditambahin sama dia. Serem banget saya bilang. Cuman kan Nabi ada dikasih tahu tuh fadilahnya. Tapi dia bilang apa? Allahu Akbar takbir. Walhamdulillahi katsira tahmid. Wa subhanallahi berkata wasilah. Enggak ada yang keluar dari perintah Allah Ta'ala, enggak ada. Maulid, Rabbi sholli ala Muhammad, Allah suruh. Pertama maulid, alhamdulillah kat aujada tahmid. Semua maulid alhamdulillah depannya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh. Enggak ada yang keluar. Enggak ada yang beda. Karena Nabi isyaratkan. Zaman Nabi ngisyaratin doang. Yang Nabi suruh nanti habis saya meninggal ikutin sunnah khalifah. Berarti bukan sunnah Nabi Muhammad ya? Sunnah Nabi Muhammad bukan? Alaikum bisunnati. Dituntut buat ikut sunnah saya. Kemudian wasunnah dan sunnah khalifah. Itu sunnah Nabi bukan? Nabi bikinin enggak? Enggak. Dia bakal bikin baru. Taraweh Nabi enggak bikin. Cuman 3 hari doang Nabi bikin. Nabi habis sholat nggak nanya, kenapa lu ikut makmum sama saya? Nggak ada tuh riwayat. Hari keempat aneh tahu ente ikut mau pengen sholat bareng sama aneh. Tapi Nabi nggak nanya, ikut, jangan ikut lagi ya. Nabi diam aja langsung masuk. Besokannya begitu juga, orang tambah banyak ikut. Nabi kenapa lu ikut? Nggak ditegur, berarti ibahah. Aduh. Maka dibikin sama Umar bin Khattab 3 hari doang, hari keempat Nabi nggak mau. Takut nanti diwajibkan bakal susah orang. Karena Nabi sifatnya harisun alaikum, Nabi itu sifat. Sayyidina Umar karena Islam lu banyak, waktu umroh pahala kata Nabi Muhammad yang umroh bulan Ramadan seperti haji sama saya orang pada datang. Tarawih bunyi semua digabung, hada afdal kita. Sayyidina Utsman bikin adzan 2 kali dipakai terus. Sayyidina Ali bikin bahasa Arab ada titik-titiknya. Ba ada titik, ta ada titik, ta ada titik, jim asalnya enggak ada. Coba aja lihat buka di Google tuh. Surat Nabi Muhammad ke Kaisar, bahasa Arab gak ada yang titik. Lah titik kok coba deh. Huruf gundul baca bingung. Ini gak ada titiknya. Gimana loh? Lebih pusing lagi orang. Ya. Alhasil itu. Jadi sunnah ini penting. Jangan pernah meninggalkan. Jangan suka nyalpain sunnah. Dan salah satu sebab stroke buat aneh, dia bilang, ada orang ketika diingat sunnah dia melanggar. Dari mana ya? Nabi Muhammad ketika lihat ada orang minum atau makan pakai tangan kiri, Nabi bilang, kul biyaminika, ente makan pakai tangan kanan. Apa jawabannya? Lastati, aneh nggak mau taat sama ente. Enggak. Bahasa kita sekarang, sunnah nggak apa-apa, gitu bahasa kita. Sunnah ini nggak apa-apa tahu. Kata Nabi, ente makan tangan kanan. Enggak, aneh lastati itu aneh nggak mau. Aneh nggak mau taat sama ente. Oh kalau gitu nih nggak bisa makan. Langsung setruk sama Nabi Muhammad tuh. Terus stroke, nggak bisa makan tangan kanan. Jadi salah satu semua jawab stroke, buka botol tangan kanan, begini kan, betul nggak? Buka, Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya, ya, balik, buka tangan, pegang lagi itu minum. Tangan kanan, nggak apa-apa sunnah, hati-hati loh. Yang ngerokok tangan kanan, ngopi. Balik, lu rokok tangan kiri, yang bagus berhenti. Susah beb ngerokok, lu ambil aja risol, lu cocol langsung ke mulut lu, gue bilang.
Kalau masih maksain juga, pindah rokoknya sin. Bukan nganjurin nih. Ya. Lu masih maksa rokok, jangan rokok yang biasa tuh, ganti sin. Rokok sin lebih kayak dari rempah-rempah, soalnya rempah semua. Tetap aja asap. Ya. Cuman lebih bagus daripada lu nguntungin orang kafir. Ya. Susah beb. Ya udah berhenti lebih bagus. Kan saya bilang, rokok satu bungkus berapa? 20.000. Tiap hari sebungkus nih. Ya, sebulan 600. 10 bulan 6 juta. Setahun 7,2. Wih. Korban sama mati ya. Enggak bisa tiap tahun korban. 7,2 setahun. 2 tahun 14,4. 3 tahun 21.600. Lu lihat haram, lihat ziarah Nabi Muhammad SAW 3 tahun sekali umroh. 3 tahun sekali umroh. Lu bayangin coba. Ke tempat siapa? Datang ke tempat Nabi Muhammad SAW. Sembayang di situ Masjidil Haram. Kata Nabi Muhammad, siapa yang datang sama saya, Anda bakal dapat siapa jabatan. Rasulullah SAW. Bagaimana sih? Ya. Dari mana? Kalau ninggalkan rokok 3 tahun. Beb buat jajan ya. Kalau masih buat jajan, tambahin lagi 5 bulan dah. Berarti 3 tahun setengah deh itu sekalian. Emang orang sini kan demen hobi belanja. Padahal Tanah Abang banyak cariin. Yang gak ada korma asli udah. Kalau semua kan baru matang, bawa pulang untuk baik. Kalau bangsa peci ya semuanya ada di sini mah. Ya, wallahu alam. Minta maaf kepanjangan jam 1 kelewatan gitu. Lebih 15 menit, hah? Lanjut ngamuk yang kerja. Walu gawat mah. Gara-gara gue nanti kerjaan nih, dipotong gaji gue yang salah ntar nanti. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal muslimin muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin nasiblah warfa'anna al qahta wal ghala wal jawra wal fitan wal waba wal amrat wal asqam wal bala. Min baina khassah masail bil muslimin 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ya nabi salam alaika ya rasul salam